diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal yang sama dan bulan yang sama. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, di bulan yang sama, pada tanggal yang sama, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Al-Munawwarah yang waktu itu masih bernama Yasrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq hijrah berangkat dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, datang ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama bulan yang sama, tanggal yang sama. Tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang masyhur di kita, yang banyak diketahui, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kita bulan Rabiul Awal biasa juga disebut bulan Maulid atau juga bulan Maulud. Maulid dan Maulud sama-sama bisa dipakai, karena menurut ahli tafsir, ahli sorab, Maulid itu adalah isim zaman. Maulid Nabi adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Maulud isim maf'ul, artinya yang dilahirkan, zat yang dilahirkan, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menolak Maulid ataupun menolak Maulud, pada hakikatnya dia telah mengingkari keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang paling besar bagi umat manusia, dan kita dianjurkan untuk bergembira karena karunia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia yang paling besar di dunia ini kecuali adanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karunia yang agung di dunia ini kecuali diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka kita pun bergembira, maka kita pun bahagia karenanya. Dengan bersyukur kepada Allah, bagaimana kita cara bergembira, bagaimana kita mengekspresikan bahagia? Tentunya dengan mengikuti ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membenarkan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membela baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membela? Karena kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hari ini banyak orang yang menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menghina simbol-simbol keislaman. Al-Qur'an dibakar, Nabi Muhammad dinistakan. Bahkan akhir-akhir ini kita tahu semua, ada salah satu majalah di Prancis, Charlie Hebdo, menggambar karikatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ejekan dan penuh hinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan orang yang pakai sorban, tapi sorbannya berbentuk bom dan ada sumbunya, seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjahat, teroris, orang yang selalu bikin gaduh. Maka pantaslah umat Islam dunia marah, memboikot produk-produk Prancis
sampai Indonesia, orang Indonesia dan pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap majalah tersebut dan pemerintahan Prancis, karena Presiden Prancis Emmanuel Macron membiarkan bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh majalah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu tidak boleh divisualisasikan. Mereka tahu itu tidak boleh digambarkan. Walaupun secantik apapun gambarnya, walaupun seganteng apapun, orang bikin gambar Nabi Muhammad ganteng sekali, itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi digambarkan dengan bentuk karikatur, gambarnya pengok-pengok, tidak jelas, menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman tentunya tidak akan tinggal diam. Kita bela baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang begitu cinta kepada kita, umatnya. Salah satu contoh kecintaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban di Haji Wada, beliau mengatakan, hadhihi udhiyatu Muhammad wali ummati Muhammad. Ini adalah korban, ini adalah kurban Muhammad dan untuk umat Muhammad. Begitu cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya tidak semuanya beruntung, tidak semuanya kebunnya lebar, tidak semua uangnya banyak. Ada di antara mereka yang setiap tahun berniat ingin berkurban, rindu ingin menyembelih hewan kurban, tetapi apa daya, kemampuan tidak ada bagi orang yang sudah mempunyai niat tetapi tidak diberikan rezeki lebih. Nabi Muhammad telah mengatasnamakan kurbannya untuk umatnya. Hadhihi udhiyatu Muhammad wali ummati Muhammad. Ini kurban Muhammad dan untuk umat Muhammad. Yang kedua, salah satu bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ketika selesai Haji Wada tahun 10 Hijriah, dikatakan Haji Wada artinya haji perpisahan. Setelah naik haji ini Nabi Muhammad meninggal, tidak pernah melakukan ibadah haji lagi. Haji terakhir perpisahan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut Haji Wada, haji perpisahan. Tepatnya 9 hari sebelum kematian beliau, beliau mengatakan kepada para sahabat, aku ingin berziarah kepada para sahabatku syuhada Uhud yang gugur ketika berperang di Bukit Uhud. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengunjungi makam syuhada Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di tepi pemakaman, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ya syuhada Uhud, wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai sahabat-sahabatku para syuhada Uhud. Engkau telah lebih dulu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah saya akan menyusul kalian, berjumpa dengan kalian. Rasulullah berziarah ke makam sahabatnya para syuhada Uhud. Selesai berziarah, pulanglah Rasulullah dan para sahabat. Tetapi di tengah perjalanan Rasulullah menangis, terseduh-seduh, begitu sedih. Para sahabat kaget apa yang disedihkan oleh baginda Rasul, sampai mereka pun ikut sedih. Ditanya oleh para sahabat, wahai kekasih Allah, apa yang membuatmu sedih? Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Aku rindu terhadap saudara-saudaraku, sambil menangis. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang hidup setelahku, tetapi dia beriman kepadaku walaupun tidak berjumpa dengan aku.
Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang disebut saudara-saudaraku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, kira-kira siapa yang dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu kita umatnya. Kita hidup setelah masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, begitulah cinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sampai di akhir hayatnya nyawanya hendak dicabut, sedang sakaratul maut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut ditimpakan kepada dirinya. Sakitnya umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut ditimpakan kepada dirinya, sambil berkata lirih, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana keadaan umatku? Yang dipikirkan adalah kita. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pembelaan kita terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, kita diam saja. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinistakan, kita tak peduli. Kita harus peduli, kita bela baginda Rasul. Bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika saudara kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang yang kita cintai dihina oleh orang lain, maka tentunya kita akan tidak tinggal diam, akan marah karenanya. Apalagi ini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan kepada kita melalui sabdanya, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna haba ilaihi, sampai diriku, kata baginda Rasul, lebih dicintai oleh kalian, miwalidihi, daripada orang tua kalian, wa waladihi, dan anak-anak kalian, wa nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Kita harus cinta kepada baginda Rasul melebihi cintanya kepada keluarga kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil itibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah